Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyinal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang dengan limpahan nikmat dan karunia dari Allah ta'ala kembali kita diberikan kesempatan untuk berkumpul di majelis ini. Kembali kita dimudahkan oleh Allah ta'ala untuk menikmati ilmu yang Allah ta'ala ajarkan kepada umat manusia, sebagaimana Allah Ta'ala firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 34, Qulna ihbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. Kami katakan kepada Adam agar turun ke dunia, jika datang kepada kalian dariku, yaitu dari Allah Ta'ala, petunjuk, maka siapa yang mengikuti petunjukku, ia tidak akan merasa takut ataupun khawatir. Maka dalam rangka mencari petunjuk inilah, dalam rangka mencari apa yang digariskan oleh Allah Ta'ala, apa yang dijadikan tuntunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kita bisa kembali lagi ke tempat kita semula, ke tempat di mana Nabi Adam alaihi salam diciptakan, yaitu kembali ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak lain tidak bukan untuk dapat kembali ke sana kita butuh belajar. Kita butuh untuk mendengar, membaca, memperhatikan, mengamalkan, dan mengajarkan. Terus siklus ini tidak akan berhenti bagi mereka orang-orang yang ingin kembali ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus belajar, terus berusaha untuk memahami, terus berusaha untuk mengamalkan, lalu mengajarkannya pula kepada generasi-generasi setelahnya. Begitulah ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa berikan kita kelapangan, senantiasa berikan kita kemudahan untuk terus belajar dan belajar, untuk terus beramal dan beramal, dan untuk terus mendakwahkannya, mengajarkannya kepada orang lain. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita masih akan melanjutkan bahasan kita dalam kitab Al-Kabair karya Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala, di mana di pertemuan yang lalu kita sudah bahas tentang dosa besar di nomor 5, yaitu menolak untuk membayarkan zakat. Nah, kita sekarang akan masuk ke urutan dosa besar yang ke-6. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, al-kabiratus sadisatu, dosa besar yang ke-6, iftaru ramadhana bila udhrin wala rukhsatin, membatalkan puasa atau sengaja tidak berpuasa di bulan Ramadan tanpa adanya udzur dan tanpa ada alasan rukhsah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183 dan 184, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa, melakukan ibadah saum sebagaimana sudah diwajibkan dahulu sebelumnya kepada kaum sebelum kalian, semoga dengan
saum tersebut, dengan puasa tersebut kalian meraih ketakwaan di sisi Allah Ta'ala. Ayyaman ma'dudat, di mana puasa itu hanya beberapa hari saja, tidak terus menerus, hanya beberapa hari saja yang sebentar saja berlalu. Faman kana minkum maridhan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Maka siapa di antara kalian yang sedang sakit atau dalam kondisi safar, hendaknya ia mengganti puasa itu di hari yang lainnya. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis yang derajatnya muttafaq alaih. Ya, artinya muttafaq alaih di sini adalah seluruh ulama hadis sepakat bahwasanya hadis ini adalah hadis yang sahih. Apa itu? Bunyal Islamu ala khamsin. Islam ini dibangun di atas 5 pilarnya, ya, 5 tiangnya atau 5 perkara yang menjadi pondasinya. Syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Pertama adalah syahadat bahwasanya tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah, dan persaksian bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Wa iqamis shalah. Yang kedua adalah menegakkan salat. Wa itaiz zakah. Yang ketiga menunaikan zakat. Wa shaumi ramadhana, dan puasa di bulan Ramadan. Wa hajjil bait. Yang kelima adalah melakukan haji ke Baitullah. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, 2 hadis ini saja, satu ayat tadi di atas sebelumnya, kemudian hadis ini saja cukup, ya cukup untuk menjadi landasan yang sebenarnya banyak ayat yang lainnya, banyak juga hadis-hadis yang lainnya, untuk menjadi landasan bagi kita bahwasanya puasa ini di bulan Ramadan hukumnya wajib, fardu ain. Ya, artinya setiap seorang muslim harus melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Ya, kajian tentang puasa mungkin nantilah ya, menjelang-jelang bulan puasa, bagaimana adab-adabnya, bagaimana syarat dan rukunnya, bagaimana yang membatalkannya, nanti insyaallah akan dibahas lagi oleh ustaz-ustaz yang lainnya juga terkait hal-hal yang apa harus dilakukan oleh seorang muslim selama bulan Ramadan. Ya, di pertemuan kali ini kita garis bawahi ini bahwa hukumnya wajib. Setiap muslim wajib melaksanakan puasa di bulan Ramadan, dan siapapun yang tidak meyakini bahwasanya puasa bulan Ramadan ini wajib, nah, justru ini bisa mengeluarkannya dari Islam. Kenapa? Karena Allah Ta'ala dan Rasulnya SAW menyatakan ini wajib. Lalu bagaimana bisa seorang muslim mengatakan itu hukumnya tidak wajib? Maka ini akan bertentangan jauh sekali dengan Allah Ta'ala dan Rasulnya SAW. Kemudian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, karena hukumnya wajib maka meninggalkan puasa di bulan Ramadan dosa besar. Makanya kita perhatikan dari kemarin yang diurutkan di sini menjadi dosa-dosa besar adalah ketika rukun Islam yang 5 ini dilanggar. Nah, dari mulai syahadat, ya, dengan dia berbuat syirik, itu adalah pelanggaran besar. Kemudian sholat, lalu kemarin zakat. Nah, kali ini adalah puasa di bulan Ramadan. Dan terlebih lagi dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menjelaskan tentang siksaan khusus ya bagi orang-orang yang meninggalkan puasa di bulan Ramadan tanpa ada uzur ataupun tanpa ada rukhsah, ya, yaitu ususnya akan ditarik, ya, akan melilit tubuhnya dengan keadaan terjungkir, dan mulutnya dikoyak, ya, dirobek gini mulutnya ini, mengeluarkan nanah dan darah yang berbau sangat tidak mengenakan, sangat menjijikkan sekali. Walaupun benar jika dalam kondisi sakit, ya, saat masuk bulan Ramadan atau di
hari-hari bulan Ramadan seorang sakit, sehingga sakitnya ini menjadikan dirinya untuk tidak berpuasa, atau ada anjuran dari dokter atau ahli kesehatan, atau memang kebiasaannya seperti itu, bahwasanya sakit seperti itu membutuhkan asupan gizi yang lebih banyak, ya, membutuhkan tenaga, ya, membutuhkan mengkonsumsi obat-obatan yang sifatnya rutin. Maka dengan demikian boleh dia tidak berpuasa. Ya, namun kalau sakit-sakit yang ringan-ringan, seperti apa misalnya sakit bisul misalnya, ya, atau sakit apa misalnya yang nggak ada kaitannya dengan lambung, ya, itu nggak ada kaitannya dengan lambung, maka sudahlah, hanya sekedar luka tergores pisau kan gitu, lalu nggak berpuasa, nggak ada kaitannya antara goresan pisau itu dengan butuh dengan makanannya, gitu. Jadi kalau tidak ada kaitannya dengan konsumsi makanan, maka hendaknya tetap berpuasa. Jadi tidak semua sakit kemudian tidak berpuasa. Kemudian juga ada di sana rukhsah, ya. Ya, ada di sana rukhsah untuk orang-orang yang tidak berpuasa padahal dia tidak sakit itu. Padahal dia tidak sakit. Contohnya apa? Safar, ya. Seorang ketika menempuh perjalanan, ya, yang dikategorikan sebagai safar, ini jangan tanya dulu Ustaz kalau gini safar atau tidak gitu kan, karena pembahasannya khilafnya lumayan banyak. Maka kalau dalam kondisi safar, ya, kita persingkat saja bahasanya bahwa di kebiasaan setempat menempuh jarak seperti itu adalah terkategorikan safar, maka dia boleh tidak berpuasa. Boleh, ya, bukan harus. Boleh dia tidak berpuasa. Karena terkadang ada orang juga yang safarnya sangat nyaman, ya, sangat nyaman. Jadi tidak mengganggu kalau dia ingin berpuasa. Ya, contoh misalnya benar dia misalnya dari Medan mau ke Jakarta, berangkat dari rumah naik mobil, sampai ke bandara naik pesawat, sampai sana dijemput mobil lagi. Ya, pas sampai di daerahnya udah menjelang buka puasa. Ya, bisa jadi kan, dari Medan misalnya jam-jam 10-an gitu berangkat sampai Jakarta mungkin sekitar jam 1 atau jam 2, segala macam perjalanan, mungkin masuk tol ke daerah mana gitu kan, perjalanannya 4 sampai 5 jam, ya bener sampai sana udah dekat puasa, padahal dia dari tadi cuma duduk dan duduk di ruangan yang nggak panas bahkan, ya. Ya, silahkan. Jadi kalau untuk safar boleh tidak berpuasa. Nah, demikian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi kalau urusan puasa di bulan Ramadan terkait dengan sakit, terkait dengan rukhsah atau hal-hal yang membolehkannya untuk tidak berpuasa, maka silahkan membatalkan puasanya, namun syaratnya diganti di hari yang lain di luar bulan Ramadan. Apakah di Syawal ataukah di hari-hari setelahnya. Demikian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Itu dosa yang keenam, ya, meninggalkan puasa di bulan Ramadan tanpa ada uzur. Bahkan ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, setelah kita seorang muslim melaksanakan kewajiban di bulan Ramadan ini untuk berpuasa, ternyata kalau ditelusuri hikmahnya luar biasa. Memang syariat Allah Ta'ala itu ketika seorang melaksanakannya, justru hikmah dan kebaikannya itu kembali kepada hamba itu sendiri di dunia ini, sebelum dia nanti mendapatkan ganjarannya nanti di akhirat. Semua perintah Allah Ta'ala itu ketika seorang merenungi, ketika seorang bertafakur, mencari hikmah di balik apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala dan apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala, niscaya dia akan dapati hikmahnya, baik untuk dirinya, baik untuk lingkungannya, di dunia ini saja. Di dunia ini saja, sebelum nanti dia mendapatkan kebaikan yang berlipat-lipat ganda nanti di hadapan Allah Ta'ala di akhirat kelak. Ya, contoh salah satunya puasa ini. Ya, banyak pakar-pakar apakah kesehatan ataupun psikologi, mereka menemukan ternyata puasa ini menjadikan
dari sisi kesehatan fisik, dari sisi kesehatan mental, itu seorang benar-benar terbangun ketika dia melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Subhanallah, itu banyak sekali penelitian dan membuktikan bahwasanya dari pakar kesehatan mengatakan berpuasa itu sehat. Kalau puasanya benar ya, kalau puasanya benar-benar mengikuti ajaran Rasulullah SAW, itu sehat, benar-benar sehat. Salah satunya apa? Ya, tentu bersahur ya. Sahur itu sunnah Rasulullah SAW. Itu kalau pakai sahur itu lebih baik untuk kesehatannya. Tentu dengan catatan tidak berlebihan, ya, tidak berlebihan. Kalau berlebihan sahurnya, alamat ya, alamat akan merasakan hal-hal yang tidak nyaman selama siang harinya. Atau terlalu cepat ya, kan sunnahnya dekat dengan subuh ya, sunnahnya dengan. Atau terlalu cepat jam 3, setengah 3 udah sahur. Alamat apa? Banyak juga ya kan. Setelah selesai makan tidur, itu juga nggak beres untuk kesehatannya. Makanya benar seperti Rasulullah SAW, selesai sahur langsung ke masjid, sholat, selesai sholat berzikir, baca Al-Quran, tidak tidur gitu. Itu Masya Allah efeknya untuk kesehatan. Gitu juga berbukanya. Ya, berbuka ala-ala Nabi gimana? Secukupnya saja. Secukupnya saja, yang penting membatalkan puasa dan mencukupkan tenaganya untuk kemudian nanti melakukan sholat qiyamul lail. Ya. Tapi kan enggak kadangnya. Kenapa kok suka puasa malah mahnya kambuh? Ya ente sahurnya gimana? Berbuka puasanya gimana? Pasti ada masalah di sana. Berpuasa kok malah jadi malas, berpuasa kok malah perutnya sakit, begah dan lain sebagainya. Ada yang salah. Ya, ada yang salah mungkin cara Anda berpuasa. Karena puasa itu sendiri membuat orang ya contohnya Nabi SAW sehat kok. Sehat, bahkan berperang pun oke. Ya, beberapa kali itu peperangan Nabi SAW bersama para sahabat terjadi di bulan Ramadan dan mereka berpuasa. Masya Allah ya, bisa gitu. Kemudian dari sisi kejiwaan misalnya, Masya Allah ini sangat membangun masyarakat yang siap untuk menahan diri. Ya, bukankah kita selama puasa disunnahkan, diajarkan untuk menahan diri? Bukan hanya dari makan dan minum saja, bahkan hal-hal yang terkait dengan penglihatan, lisan, perbuatan, semua diajak untuk berpuasa. Ya, diajari untuk sabar, diajari untuk menahan diri. Ya, orang-orang sana mengajarkan sabar itu dengan ngantri ya. Misalnya kayak yang Anda pernah dengar di negeri Jepang gitu kan. Kenapa mereka itu dibudayakan ngantri itu? Karena ngantri itu butuh kesabaran. Kita kaum muslimin sudah jauh-jauh hari diajarkan untuk sabar. Dengan berpuasa, sabar, berusaha untuk menahan diri, tidak mengambil kecuali hal-hal yang dibolehkan, tidak mengambil kecuali hal-hal yang diizinkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya SAW selama berpuasa. Jadi secara kejiwaan pun kita dapat banyak pelajaran selama di bulan Ramadan. Makanya benar, semoga kalian meraih ketakwaan selepas dari bulan Ramadan, itu benar. Karena ditempah terus dari mulai 1 Ramadan sampai 29 atau 30 Ramadan, itu benar-benar kita ditempah. Orang kalau udah ikut pelatihan 30 hari, apa yang gak jadi coba? Antum mau jadi petani, ya kan? Pelatihan 30 hari full day. Kegiatannya dari pagi sampai siang kan, dari mulai teori sampai praktek. Kira-kira jadi nggak dia sebagai seorang petani? Jadi. Ya kan? Teori praktek terus selama 30 hari. Jadi itu. Ya kan? Intensif dia. Bahkan malamnya pun ambil tambahan lagi. Malamnya menambil tambahan. Coba belajar kayak apa yang sebulan. Begitu aja prosesnya setiap hari, kemudian nggak jadi. Rata-rata jadi. Rata-rata jadi. Yang nggak jadi itu kenapa? Malas itu tadi. Yang nggak jadi itu kenapa? Nggak serius belajarnya. Makanya nggak jadi. Ya kan? Makanya nggak jadi. Makanya belajar ya satu keahlian, satu hal yang itu juga termasuk pelajaran bagi kita. Itu butuh waktu kadang 30 hari itu tempahannya. 30 hari saja. Kasih waktu 30 hari.
Mau jadi apa dia? Mau jadi ini, mau jadi itu, silahkan. 30 hari. Bahkan mau menjadi orang bertakwa pun ditempah oleh Allah Ta'ala 30 hari saja. Antum ikuti alurnya. Selama bulan Ramadan ini ikuti saja cara Nabi SAW berpuasa. Yakin keluar dari bulan Ramadan antum terbiasa dengan ketakwaan itu. Kita terbiasa dengan ketakwaan itu, terbiasa melaksanakan perintah Allah Ta'ala, terbiasa menjauhi larangan-larangan Allah Ta'ala. Itu jadi, yakin jadi. Yang gak jadi itu karena gak serius, karena tidak serius, ya kan? Gitu dia. Kenapa kebiasaan di bulan Ramadan berpuasa, lalu setelah bulan Ramadan hilang, gak bisa puasa lagi? Itu tadi mungkin gak serius tuh, ya, gak serius. Kenapa kebiasaan di bulan Ramadan melakukan qiyamul lail, lalu keluar dari bulan Ramadan malam isya doang, nggak ada tambah-tambahannya? Itu kenapa? Itu ada yang nggak serius itu selama bulan Ramadan. Kenapa bulan Ramadan bisa khatam Quran, ya, bisa khatam Al-Quran, sementara 11 bulan berikutnya boro-boro khatam, jumpa Quran pun sekali-sekali? Berarti ada yang salah dilakukan selama bulan Ramadan. Nah, begitu ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Banyak sekali hikmah, ya, banyak sekali hikmah jika kita ingin berfikir, ya, jika kita ingin merenungkan, jika kita ingin bertadabbur dengan apa yang Allah Ta'ala perintahkan dan hal-hal yang Allah Ta'ala larang. Itu sana kita akan dapat saksikan, kita bisa akan dapat dengar, kita bisa rasakan hikmah yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Cuma kitanya saja sekarang, ya, seorang muslim itu sendiri terkadang meremehkan syariat yang Allah Ta'ala berikan. Lagi-lagi itulah maha penyayangnya Allah Ta'ala. Itulah sifat maha ar-rahimnya Allah Ta'ala, ar-Rahman ar-Rahimnya Allah Ta'ala begitu. Sampai seorang hamba itu pun, ya, diberikan kasih sayangnya dari sisi tidak ada manfaatnya bagi Allah Ta'ala. Gak ada manfaat-manfaatnya. Ente mau lakukan, Allah Ta'ala gak dapat apa-apa. Ente mau tinggalkan pun Allah Ta'ala gak kena apa-apa. Bahkan ente lakukan kebaikannya untuk ente sendiri, ente langgar, rusaknya kena di ente sendiri. Maha penyayang ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita bisa perhatikan itu dalam perintah-perintah dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sangat buruk sekali seorang muslim yang dia sudah mengenal agama Allah Ta'ala, lalu dia sendiri pula yang meninggalkan untuk mengamalkannya. Nah, itu dia sangat buruk sekali. Ya, orang di luar sana mencari-cari, ya, orang untuk membuktikan cara menjaga kesehatan yang efektif, ya, dalam waktu singkat efektif menjaga kesehatan. Orang di sana buat penelitian bertahun-tahun, tidak dapat kadang pun. Kita tinggal ngamalkan, amalkan aja puasa tuh benar-benar sehat badan. Ya, di samping pahala yang besar di sisi Allah Ta'ala. Orang di sana mencari bertahun-tahun gimana mencari ketenangan, kenyamanan, kebahagiaan. Sibuk orang itu buat penelitian. Gimana sih hidup yang bahagia? Bagaimana sih caranya bisa meraih kebahagiaan di dunia ini? Islam memberi solusinya utuh sudah. Laksanakan saja syariat Islam itu, Anda akan dapatkan kebahagiaan itu. Bagaimanapun kondisinya di dunia ini, Anda akan dapatkan apa yang dicari-cari oleh jiwa itu sendiri. Karena kebahagiaan itu ketika jiwa itu duduk pada porsinya. Kayak telur, ya kan? Telur itu kalau nggak dapat tempat cangkangnya, ditaruh dimanapun ente akan takut. Taruh sini gelinding, dibentukkan gini gelinding itu kan goyang sedikit, nggak karu-karuan langkahnya begitu. Tapi begitu taruhkan di tempat telurnya, cerek, mau digoyang-goyang pun aman, nggak akan takut. Begitulah jiwa. Kalau dia tidak mendapatkan cangkangnya, tempat duduknya tadi, repot. Digoyang sikit, dia bingung, begini, takut, segala macam. Hatinya akan gelisah. Kebahagiaan sifatnya sementara. Ya, tertawa itu hanya tertawa fatamorgana yang cuma sementara.
beda dengan seorang muslim yang dia benar-benar menjalankan agamanya. Dia akan dapatkan kebahagiaan itu, dia akan dapatkan kenyamanan itu, karena dia menjalankan sesuai dengan yang digariskan oleh Sang Maha Pencipta. Begitu ya ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Taib. Berikutnya dosa besar yang ketujuh, ya, al-kabiratus sabi'atu, dosa besar yang ketujuh, fi tarkil haji ma'al qudrati alaihi, meninggalkan haji padahal mampu untuk melaksanakannya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 97, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Hak Allah Ta'ala, hak Allah Ta'ala, bagi Allah Ta'ala atas manusia, ya, kewajiban atas manusia melaksanakan hajjul bait, melaksanakan haji ke Baitullah. Man istata'a ilaihi sabila, siapa yang sudah memiliki kemampuan untuk menempuh perjalanan menuju ke Baitullah ini. Nah ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nah ini sekali lagi ilmu-ilmu orang kaya, ya, ilmu orang kaya. Maka siapapun yang ingin jadi kaya harus belajar haji, belajar haji. Ya, seperti yang saya sampaikan di bulan yang lalu, kalau cita-citanya pengen jadi orang kaya, maka harus siap-siap dulu. Siap-siap dulu jadi orang kaya. Di antaranya apa? Syariat-syariat yang berkaitan tentang harta. Salah satunya apa? Haji ini. Bukan gak banyak orang kaya raya itu, bukan gak banyak, banyak. Bahkan mungkin antum sendiri tahu gitu kan, bukan gak cukup dia untuk bayar keberangkatannya melaksanakan haji, bukan gak kurang kesehatannya untuk bisa berangkat ke Baitullah, tapi kemauannya tak ada. Kemauannya tak ada. Muslim rajin sholat mungkin, tapi gak ada keinginannya untuk ke Baitullah. Itu kenapa? Salah satunya itu tadi, gak siap dikasih amanah harta, belum siap dikasih amanah harta. Salah satu yang tidak dia persiapkan adalah ilmunya, ilmu jadi orang kaya. Nah maka nggak salah juga ya, tidak salah juga kemudian Allah Ta'ala jadikan seorang hamba itu tidak kaya-kaya, nggak salah. Salah satunya hikmahnya itu, hamba yang model kayak gini nggak siap dikasih harta, nggak siap dia. Karena model-model kayak begini dikasih harta, lupa, lalai dengan hartanya, asik mencari pemuasan hawa nafsu sendiri saja, lupa dengan ibadah-ibadah hartanya itu. Salah satunya ini, melaksanakan ibadah haji. Padahal seumur hidup berapa kali wajib haji? Sekalinya cuma, sekali, bukan banyak-banyak kali. Yang sifatnya 5 tahun sekali atau yang direncanakan berapa kali itu hanya anjuran, tapi minimal seumur hidup 1 kali, ya kan? Baru cuma ini kan kewajiban yang sekali seumur hidup. Yang lainnya rutin kan? Rutin lah, sholat rutin, zakat rutin, puasa rutin, haji 1 aja. Sekali aja Anda lakukan cukup untuk menggugurkan kewajiban Anda sebagai seorang muslim. Tapi ya jarang-jarang orang yang betul-betul sekali itu. Karena begitu ke sana pasti kepingin lagi berangkat, ya kan? Ada magnetnya, memang ada magnetnya. Ya, ada magnetnya karena Nabi Ibrahim alaihissalam yang berdoa agar manusia itu hatinya condong kepada Baitullah, dan memang ini adalah Baitullah yang Allah Ta'ala adakan di atas muka bumi ini untuk tempat manusia berkumpul di sana melaksanakan ibadah tawaf, ya, ibadah, rangkaian ibadah haji di sana, ya. Itu makanya untuk umroh pun
harus dipelajari juga ya. Tapi ketika Anda sudah belajar manasik haji, cara melaksanakan ibadah haji, ya situ sudah include ya ibadah umroh, karena umroh hanya bagian kecil dari haji ya. Cuma ngambil tawaf dan sa'inya saja. Adapun wukufnya, mabit di Muzdalifahnya itu udah tidak ada lagi ya. Hanya bagian kecil saja. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, pelajarilah tentang haji. Pelajarilah tentang haji ini. Nah, insyaallah ya, insyaallah rezeki itu untuk bisa sampai ke sana atau tidak itu tinggal nanti Allah Ta'ala yang tentukan. Kita hanya usaha dan memohon pertolongan, memohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun itu ya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka bagi siapapun yang sudah diberikan kemampuan, jadi dua unsurnya ya, untuk kemampuan berangkat haji ini dua unsurnya, unsur harta dan unsur fisik ya. Jadi kalau ada harta tapi fisiknya tak mendukung, apakah karena faktor usia ataupun faktor kesehatan, maka kewajibannya gugur ya. Atau fisiknya mampu tapi tak punya dukungan dari sisi finansial ya, bekalnya tidak cukup. Ya ingat ya, bukan hanya ongkos ya. Bekal di sini, biaya di sini kita tidak katakan hanya ongkos. Tidak. Tapi di sini juga untuk bekal selama di sana. Enggak mungkin kita berangkat ke sana lalu di sana enggak tahu mau makan apa, enggak tahu untuk bekal di sana apa. Nah, ini juga enggak benar. Walaupun insya Allah ya, bukan hal yang mustahil, di sana akan ada banyak orang yang membantu. Namun Anda juga harus punya persiapan. Begitu juga termasuk di sana bekal adalah untuk orang-orang yang di bawah tanggungan kita selama berangkat. Ya, selama berangkat. Kalau sekarang sih alhamdulillah ya, berangkat haji paling cuma sebulan atau 40 hari. Bahkan ada yang plus ya, cuma sepekan ataupun 10 hari udah pulang lagi. Kalau dulu bangsa Indonesia ini berangkat haji berapa lama? 1 semester kayak anak sekolah, semesteran berangkat haji itu. Mereka dari kampungnya menuju ke pelabuhan. Ya dulu pelabuhan nggak sebanyak sekarang. Kalau Medan dulu ke Belawan dulu, dari Belawan nanti dibawa ke Tanjung Priok, dari Tanjung Priok baru berangkat ke sana, ke Saudi. Kadang pun mampir dulu, nggak langsung ke Tanjung Priok, nggak langsung ke, kalau di sana di Jeddah ya, di pelabuhan Jeddah, nggak langsung ke situ. Kadang mampir-mampir dulu ke tempat-tempat, apakah untuk pengisian bahan bakar atau pengantaran barang dan lain sebagainya, atau ngambil jemaah lagi. Nah dulu lama orang Indonesia ini bisa sampai 1 semester ya, 6 bulan ya, kepulangan dan pergi. Tapi ya puas gitu di sana itu. Di sana ya hitungannya juga lama, sebulan 2 bulan juga. Makanya dulu Pak Haji itu ya betul-betul dihormati ya. Itulah kenapa orang Indonesia sangat bangga menyematkan haji di namanya itu ya, karena itu. Ini perjuangannya itu Masya Allah gitu kan. Untuk dapat haji ini perjuangannya Masya Allah. Makanya dia bangga sekali itu kalau ada haji di depannya itu. Karena apa? Itu perjuangan kan gitu. Bagian dari perjuangan. Kalau sekarang alah, perjuangannya ya ada tapi kurang lah kalau dibandingkan sama orang dulu. Cuma 40 hari, naik pesawat, tidurnya di hotel gitu, makan disiapkan, kemana-mana ada kendaraan, itu udah enak gitu. Makan minum itu nggak khawatir, sudah banyak fasilitasnya. Tapi ya tetap aja haji itu harus ditempel juga ya kan. Besar biayanya Ustaz kan gitu. Ini sebesar anak kuliahan ini. Makanya kalau anak kuliahan dapat gelar S apalah gitu kan, ini dia harus taruh haji karena biayanya juga mirip-mirip dengan biaya anak kuliah. Makanya dia pingin ditempelkan juga hajinya gitu. Itulah mungkin ya, mungkin itulah sebabnya kenapa pingin kali orang yang sudah berangkat haji itu gelar hajinya itu disematkan di sana. Mungkin itu karena perjuangannya yang begitu besar ya. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, maka orang yang sudah memiliki kemampuan baik dari sisi fisik maupun dari sisi finansialnya wajib untuk dia berangkat
Nggak berangkat pula ya, udah waktunya berangkat, udah bisa untuk berangkat, nggak juga mau berangkat, maka selama dia mampu itulah catatan dosanya nggak berhenti. Tahun ini sebenarnya mampu, nggak berangkat, dosa besar. Tahun depan sudah mampu lagi, nggak berangkat lagi, dosa besar lagi. Terus tiap tahun masuk musim haji dan dia nggak berangkat juga, maka dosa itu terus menumpuk-numpuk. Atau bahkan ketika ada orang-orang yang berada di bawah tanggungannya, dan dia sanggup untuk memberangkatkan orang-orang yang di bawah tanggungan, tapi nggak berangkat juga, double ya, double juga, ya kan? Misalnya ada anaknya yang sudah sampai usia balik, atau istrinya, atau orang tuanya yang di bawah tanggungannya. Kalau dia hitung untuk memberangkatkan mereka semua ini, sanggup, bisa, nggak berangkat juga. Waduh, ente kepala rombongannya, ente kepala penanggungnya, penanggung jawabnya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya begitu ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Bahkan dalam satu riwayat, saking pentingnya permasalahan ini, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan, laqad hamamtu an ab'atsa rijalan ila hadhil amsar fayanzuru kullu man lahu jiddatun wa lam yahujja falyadribu alaihimul jizyah wa ma hum bimuslimin. Umar bin Khattab mengatakan, aku sangat punya keinginan kuat untuk mengutus petugas-petugas khusus agar mengecek di kota-kota, mengecek di daerah-daerah, siapa di antara penduduk-penduduk itu yang punya kemampuan untuk berhaji namun dia tidak berangkat. Lalu apa petugas yang diberangkatkan ini? Setelah mereka dapati bukti ada orang-orang yang mampu tapi tidak juga berangkat haji, mereka ambil jizyah. Jizyah itu mirip seperti pajak. Pajak yang diambil oleh pemerintah kaum muslimin terhadap orang-orang kafir yang tinggal di negeri kaum muslimin dan mereka dijamin keamanannya. Harus bayar jizyah istilahnya. Kalau ya mirip-mirip kayak pajak. Tapi dulu pajak nggak sesama kaum muslimin. Kaum muslimin tidak ada kena pajak-pajakan. Hanya orang kafir saja yang numpang di negeri kaum muslimin kena biaya itu. Ya, kena biaya jizyah namanya. Apa kata Umar? Wa ma hum bimuslimin. Orang yang seperti itu sudah lagi tidak dikategorikan sebagai seorang muslim. Ya, tidak dikatakan sebagai seorang muslim. Itu pernyataan Umar bin Khattab. Ya. Memang ya, untuk menyatakan kafir, menyatakan dia bukan lagi muslim, ini butuh rentetannya, butuh rentetan persyaratan. Namun Umar bin Khattab radhiyallahu anhu buat kebijakan dalam hal membayar jizyah, mereka disamakan dengan orang kafir. Disamakan gitu. Walaupun tidak diberlakukan seperti orang kafir, enggak. Tapi dalam hal ini, dalam hal jizyah ini diberlakukan. Karena apa? Udah mirip itu. Kenapa dia enggak berangkat haji? Padahal punya kemampuan, ya. Padahal punya kemampuan. Makanya harus siap-siap ya, siap-siap ketika nanti Allah Ta'ala berikan rizki berlebih, maka bersiap-siaplah untuk menunaikan salah satu kewajiban ya. Salah satu kewajiban harta yang harus dikeluarkan adalah untuk pembiayaan haji. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, ma min ahadin lam yahujja wa lam yuaddi zakata malihi illa sa'ala raj'ata 'indal maut. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan bahwasanya tidak ada seorang pun yang tidak mau menunaikan ibadah haji padahal dia mampu, dan juga dia tidak menunaikan zakat malnya kecuali
saat menjelang kematian, ya saat menjelang kematian diminta untuk rujuk, diminta untuk mengucapkan balik kalimat syahadat. Karena apa? Khawatir Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dia ini bukan lagi seorang muslim. Ya, ditanya lagi. Ya, ini udah mau mati tuh orang. Ditanya lagi, Pak, dulu haji itu kenapa nggak berangkat haji? Apakah Bapak tidak meyakini kewajiban haji itu? Gitu. Karena apa? Khawatir jangan-jangan orang ini tidak meyakini kewajibannya. Lah orang selama ini punya kemampuan nggak berangkat haji. Begitu juga ditanya tentang pendapatnya terkait zakat mal. Bapak kenapa selama ini seharusnya sudah membayar zakat mal, tapi kok tidak membayar zakat? Apa gerangan? Apa Bapak nggak menganggap zakat mal ini wajib? Tanya dulu sama dia. Karena apa? Jangan-jangan ada yang rusak ini. Ya. Sampai seperti itu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menganjurkan untuk memastikan. Jangan-jangan nih orang punya keyakinan yang sudah melenceng sehingga kalau dibiarin mati dalam kekufuran, benar mati dalam kekufuran. Karena dia sudah tidak meyakini hal-hal yang prinsip di dalam Islam dan itu menyebabkan kekufuran. Gitu. Adapun kalau dia meyakini, aku sebenarnya meyakini haji itu wajib, tapi ya malas aja untuk menunaikannya, ya dosa besar ya. Minimal alhamdulillah masih mending dosa besar daripada dia mati kufur kan. Dosa besar ya tanggunglah nanti gimana azabnya nanti di akhirat gitu. Begitu zakat, begitu juga zakat. Kenapa gitu kan? Oh aku sebenarnya meyakini zakat itu wajib ya, cuma malas aja. Oh ya nggak apa-apa. Potong harta sekarang semua ya kan gitu. Udah di total dihitung lak. Bapak berarti selama ini sekian tahun nggak bayar zakat, sekianlah harusnya membayar zakatnya. Mumpung belum mati kan gitu. Mumpung belum mati. Ya gitu sampai begitulah perlakuan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Karena apa? Ada dalilnya. Beliau mengambil firman Allah Ta'ala di surat Al-Munafiqun ayat 10 dan 11. Allah Ta'ala berfirman, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Berinfaklah kalian, tunaikanlah infak kalian dari sebahagian rezeki yang Allah Ta'ala berikan kepada kalian sebelum datangnya kematian, hingga dia mengatakan apa? Seandainya Robku memberiku tenggang waktu sebentar saja, niscaya apa? Fa'as-saddaqa, niscaya aku akan bersedekah. Ditafsirkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, maksud bersedekah ini adalah zakat-zakat mal wajibnya yang selama ini tidak dia tunaikan. Karena kan hamba hanya akan dipertanyakan tentang ibadah wajibnya saja, ibadah sunnah tidak. Nah ini salah satu tafsiran dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Fa'as-saddaqa, aku akan menunaikan sedekah. Maksudnya apa? Zakat mal yang wajibnya selama ini tidak dia tunaikan. Wa akum minas salihin, dan aku akan menjadi hamba-hamba Allah Ta'ala yang soleh. Ditafsirkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu adalah pelaksanaan haji yang selama ini tidak dia tunaikan, padahal dia sudah mampu untuk melaksanakannya. Karena haji adalah ibadah yang mencurahkan segenap kemampuan yang ada pada seorang hamba. Ya, kalau sholat kita hanya mengorbankan fisik dan waktu beberapa saat saja. Kalau zakat kita hanya berkorban dari sisi harta saja. Tapi kalau haji, ya, kalau haji, harta, fisik, waktu semua terkorbankan. Nah, jadi dia mewakili, ya, bisa menunjukkan, ya, salah satunya bukti seorang hamba yang soleh. Haji itu termasuk, ya, haji umrah itu termasuk bukti menunjukkan ini adalah hamba yang soleh. Karena itu adalah ibadah-ibadah yang mengorbankan dari semua sisi yang dia miliki. Waktu, fisik,
harta, ini semua terangkum dalam pengorbanannya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disitulah dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, wa akum minas solihin, dan aku ingin menjadi hamba Allah ta'ala yang soleh dengan menunaikan haji yang wajib ia lakukan. Nah begitu ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Namun kan Allah ta'ala membantah harapan itu. Wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Allah ta'ala sekali-kali tidak akan pernah menunda sedikit pun kalau jiwa itu sudah sampai ajalnya, sudah sampai waktunya untuk kembali kepada Allah ta'ala. Dan Allah ta'ala adalah bersifat khabir. Ya, khabir itu apa? Benar-benar khabir itu pakar ya. Kalau kita terjemahkan, khabir itu adalah orang yang pakar, ahli di bidang tertentu. Ya, ahli benar. Jadi kalau misalnya adalah masalah permaikan kan gini, ada orang yang betul-betul tahu dia tentang ilmu mic ini, sampai dia bisa buat mic yang sekecil-kecilnya, yang kualitas suaranya bla bla bla, tahu dia semua tentang seluk-beluknya mic. Itu namanya orang yang khabir dalam mic-nya gitu. Khibrah, punya kemampuan yang mendetil tentang sesuatu. Maka Allah Ta'ala sifatnya khabirum bima ta'malun. Allah Ta'ala itu tahu secara detail, sekecil-kecilnya yang kalian niatkan, yang kalian maksudkan, yang kalian lakukan, yang kalian lihat, semua Allah Ta'ala tahu. Makanya Allah Ta'ala khabirum bima ta'malun, maha mengetahui, maha akan mengabarkan. Allah Ta'ala akan bongkar apa sebab dulu kamu tak menunaikan zakat wajib itu, apa sebab dahulu kamu punya kemampuan untuk berhaji namun kamu tak kunjung melaksanakannya, apa sebabnya. Itu nanti Allah Ta'ala akan bongkar ya. Maka ancamannya itu wallahu khabirum bima ta'malun ya. Jadi jangan sampai ke poin itu ya, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jangan sampai kita sampai ke titik itu. Ketika ajal sudah datang, waktu hidup itu sudah di ujung, nyawa itu sudah di kerongkongan, baru teringat ya, baru teringat ada zakat yang belum ditunaikan. Kenapa selama ini tidak melaksanakan haji? Kenapa sama orang kan banyak nunda-nunda. Alah nanti aja lah Ustaz kalau udah tua. Kalau udah tua, waktu udah lapang ya kan, kewajiban sudah mulai kegiatan intensitasnya juga sudah menurun. Jadi berangkat haji pun nggak banyak pikiran ya. Katanya begitu, nggak banyak pikiran. Padahal ketika udah tua, berangkat haji yang terjadi apa? Banyak beban dan jadi beban. Bukan hanya banyak beban, tapi jadi beban. Lihat pemerintah menampung jamaah haji yang banyak mayoritas orang-orang sudah tua. Efeknya apa? Ya fasilitas di sana pun harus disesuaikan untuk orang-orang tua. Orang tua. Coba yang berangkat itu masih usia-usia muda ya kan, ataupun belum tua lah, umur-umur 50 ke bawah lah gitu. Kan enak di sana. Enak. Pengaturannya pun gampang, keberantakannya gampang. Orangnya udah masih sehat-sehat, fisiknya masih kuat-kuat. Lah ini yang berangkat 60, 70, 80, Masya Allah. Repot. Tapi cita-citanya mungkin bagus ya. Mudah-mudahan Ustadz matinya di sana kan gitu. Wah, kalau itu ya bagus lah ya. Kalau itu cita-citanya ya kan, ana pingin dikubur satu komplek dengan para sahabatnya gitu. Komplek Al-Baqi ya kan. Perkuburan Baqi ya nggak apa-apa kalau niatnya mungkin itu ya. Tapi nggak kesampaian Ustadz, matinya di sini juga. Sampai balik masih bisa rupanya balik kan itu. Walaupun sengal-sengal kan. Tapi ya Masya Allah nggak sedikit juga kan jenazah yang sebenarnya meninggal di sana tapi dibawa pulang sama anak-anaknya. Sayang ya, sayang. Jangan gitulah ya. Antum kalau ya qadarullah ya, kita bukan berarti seperti itu. Nah, walaupun itu banyak kebaikannya, tentu banyak kebaikannya. Tah orang tua kita atau siapa kita
berangkat haji atau berangkat umroh, meninggal di sana, biarin aja. Karena ada keutamaan khusus bagi yang dibangkitkan di dua tanah haram ini. Apakah di Mekah atau di Madinah, udah nggak usah tarik-tarik, udah biayanya mahal kan? Lebih mahal bawa mayat loh daripada bawa orang hidup, iya kan? Lebih mahal itu. Di pesawat dia punya tempat khusus, turun nanti naik ambulan khusus. Lebih mahal bawa orang mati daripada bawa orang hidup. Nah, kau udah biarin saja. Dikumpulkan di jenazahnya dengan para jemaah haji yang lainnya, dikumpulkan dikuburkan di Baqi, itu masya Allah itu ada kelebihan tersendiri. Jadi udah biar aja. Ya. Makanya kata Rasulullah SAW, jika kalian mampu untuk mengakhiri hidup di Madinah ini, maka lakukanlah ini. Makanya para sahabat sepeninggal Rasulullah SAW berusaha bertahan untuk hidup tetap di Madinah, karena berharap apa? Matinya di Madinah. Dan Nabi pernah mengatakan seperti itu. Nah, Nabi pernah mengatakan seperti itu. Kalau bisa kalian matinya di Madinah, mati di Madinah. Ya, wallahu alam ya kan. Apa mungkin di bawah tanah Madinah itu ada kerajaan apalah itu, alam barzakhnya beda gitu, wallahu alam. Itu hal yang gaib. Ya, itu hal yang gaib, kita nggak tahu. Tapi Nabi SAW menganjurkan seperti itu. Ya, khawatibillah rahimani wa rahimakumullah. Tapi ya tetap aja, kalau bisa berangkatnya muda ya mudahlah. Dari muda sudah mampu kan gitu. Urusan bisnis kah, urusan ini itu, sudahlah. Ya sudahlah. Masa cuma 40 hari saja kita tinggal bangkrut tiba-tiba, kan nggak seburuk itu ya. Apakah seuzon seperti itu Anda kepada Allah Ta'ala ya kan? Masa bisnis Anda ditinggal 40 hari untuk melaksanakan ibadah yang Allah Ta'ala perintahkan, lalu Allah Ta'ala jadikan usaha Anda bangkrut kan gitu. Kan nggak yang begitu kali ya. Nggak begitu kalilah seuzonnya kepada Allah Ta'ala. Atau kalau memang biayanya cukup, ambil yang plus lah. Nggak mau lama-lama, ambil yang plus, yang hanya sepekan atau 10 hari saja, udah habis itu langsung pulang lagi, kayak umroh aja dia. Ya begitu ya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka setiap kaum muslimin harus punya cita-cita untuk berangkat haji. Harus itu. Harus ada niatan dalam hatinya, seumur hidup minimal pengen berangkat menghadap Baitullah dalam rangka melaksanakan ibadah haji. Itu harus ada. Aduh Ustaz, umur udah berapa, usaha kayak apa, celengan cuma berapa, apa iya Anda bisa berangkat haji kan gitu. Kalau antum sendiri saja sudah seuzon kayak begitu, ya wajar sampai mati nggak berangkat haji. Wajar, karena dirinya sendiri sudah mendoakan seperti itu. Bukankah Allah Ta'ala mengatakan dalam hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi, saya itu tergantung persangkaan hambaku terhadap diriku. Itu di garis bawah tebal-tebal itu. Kalau Anda sendiri nggak yakin, maka Anda nggak akan dapat. Udah jelas itu. Antum berdoa misalnya, ya Allah, berilah aku rezeki untuk bisa mengunjungi Baitullah, melaksanakan ibadah haji. Lalu dalam hatinya mengatakan, tahiyan tanggaan gitu. Mulutnya ngomong, hatinya jawab. Apa Allah nggak dengar tuh kira-kira? Dengar ya ikhwah, dengar. Enti aja nggak yakin, gimana mau ku kasih kan gitu? Kamu sendiri nggak yakin, gimana mau ku kasih kan gitu? Ibarat ada orang doa, ya Allah, aku yakin hari ini dapat uang 1 miliar. Hatinya cekikian kan? Apa iya? 1 miliar bener aja. Dagangan untungnya biasa cuma 100.000 kok 1 miliar. Kabul apa enggak? Ya udah, antum sendiri yang membatalkan doanya ya kan. Jadi nggak usah payah-payah nunggu 1 miliar itu, nggak usah payah-payah udah, karena dirinya sendiri sudah membatalkan doa itu kan gitu. Sama minta haji juga begitu, ya Allah, aku ingin mengunjungi ke Baitullah, aku ingin mendapatkan kesempatan, mendapatkan rezeki mengunjungi Baitullah, rumahmu, dalam rangka melaksanakan ibadah haji. Udah, itu hati diatur lurus itu. Hati dilurus, yakin 100% berangkat ini. Udah yakin 100% berangkat.
Ada ragu-ragu dalam hati, jangan ragu, kamu jangan ragu, kita berangkat nanti. Udah itu. Kan salah satu kabulnya doa, salah satu syaratnya apa? Muqinun bil ijabah. Ente yakin bakal dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Keadaannya begini Ustaz, bisa anda berangkat? Aduh, yang ngasih makan penduduk dunia ini siapa rupanya? Nah, yang ngatur ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini itu siapa rupanya? Masa cuma ngatur ente yang di Indonesia, lalu mencelat sampai ke Mekah itu nggak bisa tuh cemana cobalah? Apa payahnya? Gitu. Nah, dah ya, udah tahu ya. Nah, hati-hati. Kadang-kadang itu kita sendiri yang membatalkan doanya. Apa di lisan, apa di hati, beda rupanya. Ente di lisan minta haji, di hati cekikian. Ya, ente minta di lisan untuk berangkat haji, tapi di hati mana mungkin, ya jelas. Dalam hati mustahil kayaknya. Ya mustahil itulah yang dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Ya, makanya panitia pembangunan masjid apa tuh namanya? Mau dikasih masjid apa namanya Pak? Hah? Nama masjidnya udah dibuat. Masjid Abu Bakarnya. Jadi panitia pembangunan Masjid Abu Bakar tuh harus doanya yakin. Ya Allah, jadikanlah kami panitia yang diberi rezeki membangun Masjid Abu Bakar ini dalam waktu 1 tahun. Ayo berani doa dengan seperti itu. Jangan ragu di hati itu ya. Setahun Ustaz. Donasinya masih segini Ustaz. Ya Allah, antum sudah mengumpulkan 600 juta itu loh untuk beli tanah. Masa untuk bangun masjid? Masih gak yakin juga kan gitu. Nah udahlah, ayo doa, ya Allah bangunkanlah Masjid Abu Bakar ini dalam 1 tahun ke depan kami sudah ngaji di sana. Aminkan itu, yakinlah. Jangan cekikian di dalam hati. Ya, jangan tertawa dalam hati. Jangan ragu dalam hati, harus yakin. Bismillah. Akan ada jalannya itu. Apa payahnya? Ya, apa payahnya? Begitu ya ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Jadi berdoalah, kita minta kepada Allah Ta'ala, ya Allah, berangkatlah kami, berilah kami rizki untuk sampai ke Baitullah dalam rangka melaksanakan ibadah haji. Amin. Ya, kita buktikan nanti doa ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau yang nggak yakin, anak yakin dari sekarang Anda udah perbaiki dulu keyakinannya. Ya, perbaiki dulu keyakinannya kepada Allah Ta'ala untuk melaksanakan ibadah haji ini. Ya, gitu ya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Tapi ingat nanti ya, begitu Allah Ta'ala buka kesempatan, ibaratnya kan jalan itu banyak nanti Allah Ta'ala kasih sisi. Misalnya apa? Usahanya dibuat agak lancar, ya kan? Rezekinya ada tambahan. Itu ingat, kayaknya ini pengkabulan Allah Ta'ala untuk aku berangkat haji. Sisihkan, kan gitu. Kayaknya ini kodenya, sisihkan. Begitu. Jadi jangan kayaknya ini untuk nambah beli rumah lagi. Udah salah terjemahan ini. Udah nggak bener nih kan. Wajar kalau nggak jadi kan gitu. Karena ketika proses pengkabulan itu antum ingkari kan gitu. Antum ingkari. Ada orang ngajak, yuk belajar manasik haji. Dah kapan pun berangkat hajinya. Aduh ini kan. Berarti antum ingkari kan. Jadi kalau setelah ini ada majelis buka tentang manasik haji, ikut. Jangan-jangan ini salah satu bentuk pengkabulan Allah Ta'ala untuk aku berangkat haji. Disuruh belajar dari sekarang. Ikut kan gitu. Jadi kalau arah-arahnya ke haji-haji langsung dicaplok gitu. Karena bisa jadi itu adalah kode dari Allah Ta'ala, proses dari Allah Ta'ala untuk mengkabulkan doa yang sudah Anda panjatkan. Kan gitu ya. Gitu dia. Jadi jangan kemudian peluang-peluang itu dianggap remeh. Kadang kecil-kecil tuh lebihnya, harta lebih kan gitu, ada kesempatan. Wah, itu jangan disia-siakan. Ya. Begitu ya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Tapi makanya kalau kita sia-siakan itu jadinya, wah, udah mau dikabulkan, dia sepele, dia remeh. Oh, dia lakukan untuk yang lainnya, dia palingkan untuk yang lainnya. Wajar akhirnya nonsen ya, nggak ada kan? Ya kita saja begitu kan. Antum seorang pemilik satu usaha, lalu ada orang mau melamar pekerjaan, Anda terima sebagai pegawai. Oke, permintaan Anda sebagai pegawai saya terima. Antum sudah ancang-ancang tuh,
Ini gajinya cocok sekian, ini dikasih sekian nih. Kayaknya rajin nih kan. Dia sudah menyatakan di waktu wawancara dia adalah pegawai yang rajin. Lalu kan Anda akan uji kan? Coba tes, kasih kerjaan agak banyak sikit, ya kan? Agak payah sikit. Mau belajar nggak dia, kan? Mau coba nggak dia, kan gitu. Dicobanya, bagus hasilnya. Gini, tambah lagi, kan gitu ya. Kita manusia aja begitu. Mana ada bos itu naikkan gaji tiba-tiba, ya kan? Udah kau nggak tahu apa sebabnya naik gaji kan gitu? Nggak ada. Pasti ditengok tuh, rajin dia, bagus kerjanya, capai targetnya segala macam, baru naik gaji kan? Begitu, itu logika manusia saja tercerna seperti itu. Bagaimana logika itu nggak kita terapkan kepada Allah Ta'ala? Allah kan maha kaya Ustaz. Iya, tapi Anda sebagai seorang hamba, ikhtiarnya sampai apa? Ya, sampai mana ikhtiarnya? Usahanya sampai mana? Begitulah tengok, sini kalau aku lakukan bisa nih untuk nabung haji nih. Ini kalau aku lakukan bisa ini untuk berangkat haji. Begitu euforianya, jadi terbawa ke arah sana. Begitulah kadang Allah Ta'ala mengabulkan doa kita ya, untuk berangkat haji. Kenapa kadang orang jadi lemah itu tadi? Ketika dia udah gak yakin, ya sudah, hal-hal yang berbau-bau haji didiamin aja sama dia. Ada uang lebih bisa untuk lebih haji, ngapain nabung haji? Bagusan aku makan-makan, bagusan aku beracara, bagusan aku ini dan itu. Ya wajar, sampai mati gak berangkat haji, ya kan? Sampai mati. Tengok itu, kan banyak di berita itu. Hanya tukang beca, ya kan? Hanya tukang parkir, kemarin kan kejadian juga. Tukang bubur. Artinya yang secara hitung-hitungan logika manusia gak masuk gitu. Kok bisa gitu kan, gak masuk gitu kan. Tabungannya cuma goceng katanya kan per hari. Tabungannya cuma goceng. Haji berapa? 30 jutaan ya kan. 30 sampai corona kayak ini gak tahu lagi biaya haji berapa ini naiknya ini. Dari goceng berangkat kan gitu. Masya Allah kan gitu. Itu kalau nggak karena pertolongan dari Allah Ta'ala dan dia benar-benar mengambil asbab ya, mengambil sebab-sebab untuk itu, dia ambil itu, ini pengkabulan dari Allah Ta'ala, ku ambil, ini dia ambil, ini ambil, kecil-kecil itu diambil, terkumpul pada akhirnya berangkat. Begitulah kalau Allah Ta'ala mengabulkan doa, ada proses ya, walaupun nggak nutup kemungkinan proses itu dilangkahi oleh Allah Ta'ala, ya kan? Bisa saja Allah Ta'ala itu tiba-tiba, udah cukuplah prosesnya nih, tembak langsung berangkat, tabungannya masih 5 juta, dibuat berangkat, bisa kan? Bisa, baru 5 juta dibuat berangkat oleh Allah Ta'ala, bisa. Allah Ta'ala nafikan proses-proses yang panjang itu, di shortcut langsung, berangkat. Udah cukup nih ikhtiarnya, berangkat katanya. Bisa kan? Allah Ta'ala maha kaya, tapi kan tetap ada usaha, ada keinginan kuat, gitu ya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi banyak orang yang menggagalkan doanya ya dirinya sendiri, bukan orang lain, sama sekali. Terkadang itu dia sendirilah yang menggagalkan doa yang dia panjatkan. Ya, gitu ya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka semua kita kaum muslimin harus punya cita-cita untuk berangkat haji. Ya, sekarang apa usahanya? Berdoa, jelas itu senjata nomor 1. Berdoa, memohon kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, lakukan yang lainnya yang bisa mendukung keberangkatan haji itu. Lakukan apa itu ya. Begitu ya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Baik, poin berikutnya tapi kemungkinan ini akan terbelah ini karena waktunya tak cukup tangga. Agak panjang yang poin berikutnya. Poin berikutnya adalah al-kabiratus saminatu. Dosa besar di urutan ke-8, uququl walidain. Durhaka kepada dua orang tua. Jadi setelah rukun Islam yang 5, ya, setelah rukun Islam yang 5 kelar, dosa besar yang tertinggi ya, menurut Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah SAW, peringkat yang ke-8 adalah
durhaka kepada orang tua. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 23. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah Ta'ala menetapkan, Rabb kalian menetapkan, qada ya, menetapkan, memutuskan satu perkara yang mutlak, perkara yang tak bisa ditawar-tawar lagi. Apa itu? Alla ta'budu illa iyyah, agar jangan sampai kalian beribadah kecuali hanya untuk Allah Ta'ala. Ya, la ta'budu illa iyyah, jangan kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, wabil walidaini ihsana, berbuat baik kepada kedua orang tua. Ya, di surat Al-Isra ayat 23. Caranya apa? Barran bihima wa syafqatan wa atfan alaihima, berbakti, membantu keduanya, memberikan curahan kasih sayang kepada keduanya, dan bersikap lemah lembut kepada keduanya. Ya. Berbakti dalam artian membantu hal-hal yang mereka butuh bantuan, bantu apapun itu. Ya, apapun itu butuh bantuan. Bantuan apa ya? Namanya orang udah tua, kadang kan butuh bantuan. Berangkat ke sana kemari nggak sanggup, antarkan. Ngangkat ini dan itu nggak sanggup, angkatkan. Ya kan? Apalagi misalnya banyak hal ya, banyak hal untuk orang tua. Wa syafqatan, begitu juga curahan kasih sayang. Ya, curahan kasih sayang. Begitu juga sikap lembut. Ya, sikap lembut kepada keduanya. Karena lanjutannya adalah Allah Ta'ala berfirman, imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma au kilahuma fala taqul lahuma uffi wala tanharhuma. Jika kemudian sampai kepadamu usia tua salah satu dari kedua orang tuamu, atau bahkan keduanya, ya, anak sudah tumbuh dewasa, anak sudah tumbuh besar, giliran orang tuanya yang lemah, sampai di usia usia tuanya. Apakah salah satunya saja atau kedua-duanya ini yang seperti itu? Fala taqul lahuma uffin, jangan pernah kalian mengatakan kata uff. Ini tafsirannya macam-macam ya tentang uff ini. Uff ini bukan kata uff gitu, enggak. Uff ini adalah sebuah apa istilahnya, ungkapan ya. Uff ini adalah sebuah ungkapan yang tergantung daerah masing-masing, tergantung situasi dan kondisi masing-masing. Uff ini hanya melambangkan itu. Ya, bukan kata uffnya. Oh, berarti uff ya nggak boleh. Kalau bah, teriak-teriak itu boleh? Enggak. Ini hanya sebuah lambang atau sebuah tadi itu perwakilan ya, mewakili keburukan-keburukan yang lainnya. Bahkan para ulama menyatakan bahwasanya isyarat mata, isyarat mulut saja pun, walaupun tak mengucapkan kata-kata apapun, tapi kecenderungannya adalah menyakiti hati orang tua, Anda sudah berdosa. Anda sudah durhaka kepada orang tua. Ya kan? Memang nggak jawab apa-apa, tapi matanya melotot kan gitu. Diomongin melotot. Memang nggak ngomong apa-apa, tapi matanya nggak memperhatikan. Bapak mamanya ngomong, matanya melengos ke sana kemari. Itu bagian dari uff. Ya memang dia nggak ngomong, tapi mulutnya kan bisa nih ya, memberikan isyarat yang dia menyakitkan hati orang tuanya. Bahkan nggak sedikit mengucapkan kata-kata yang kayaknya bagus, tapi
malah dosa. Contoh misalnya nih ya, orang tuanya ngomong, nak, ku doain lah kau itu nanti besar jadi anak soleh. Anaknya bilang apa? Amin, amin gitu. Aminnya amin apa ini? Amin kurang ajar tuh kan. Kalau amin yang tulus tuh nggak gitu nak, gitu. Orang tuanya doain baik-baik, ku doain lah kau nak. Dia lihat anaknya bandel sekarang kan gitu, sholat masih jarang-jarang tuh. Ya aku doain lah kau ini, kalau udah besar nanti kau jadi anak sholat. Ini giliran anaknya ngomongnya apa? Amin, ya kan? Amin. Ini amin apa? Amin apa seperti itu? Ini bagian dari kata uf tadi, ya. Kata uf tadi, ya kan? Memang iya gitu kan? Ya, ya. Tapi ya-nya itu sambil melotot, ya kan? Gak enak nadanya gitu. Na'udzubillah min dzalik ya. Itulah ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nggak boleh. Orang tua itu, ya, kenapa kita harus berbakti? Artinya membantu, kemudian bersikap lembut, ya kan? Kemudian juga mencurahkan kasih sayang. Karena ini kalau bisa dibilang, ini balasan. Bukankah saat dulu kita lemah, saat kita tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa, dan tidak tahu apa-apa, bukankah mereka yang bantu kita? Semua dibantu. Apa yang kita nggak dibantu dulu waktu kecil? Semua dibantu. Urusan makan, urusan bersih-bersih, urusan buang air, urusan pakai baju, semua yang kecil-kecil itu dibantu semua. Coba orang tua kita pilah-pilah. Nah udahlah, udah ku cebokin makan sendirilah gitu. Bisa. Anak bayi itu makan sendiri. Udahlah, udah dipakein baju, udahlah jangan minta-minta gendong lagi, mau kemana-mana jalan sendirilah. Bisa rupanya. Semua dibantu. Curahan kasih sayang. Kalau orang tua kita nggak penuh dengan kasih sayang, gimana coba tuh? Gimana coba tuh? Makin baju tapi kasar kan gitu. Nyuapin tapi malah itu. Oh, cemana jadinya anak bocah kayak gitu disuapin mamanya marah-marah itu. Digendong tuh kalau nggak pakai kasih sayang, gendong tuh gimana coba lah? Asal nyantel aja kan, sangkutkan aja. Gimana coba lah bisa poklek tuh tangan anak itu. Ya, penuh dengan lemah lembut. Ya, dengan kelembutan orang tua tuh. Mau nidurin anaknya itu kadang rela-rela kan? Gimana dengan lemah lembut? Kalau nggak tidur-tidur tuh anak. Ngasih makan tuh yang lemah lembut segala macam. Begitu ya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka kita sendiri pun kadang ya, karena kita sendiri pun kadang, cobalah sekali-kali untuk merenung, coba sekali-kali untuk bertanya kepada diri sendiri. Coba uraikan kebaikan orang tua yang sudah kita rasakan. Uraikan cobalah. Saking banyaknya pun kadang otak itu buntu. Saking udah kayak saking banyak itu otak itu buntu. Jawabannya paling pokoknya baik lah. Mamaku tuh pokoknya baik. Bapakku pokoknya the best. Baik. Itu ungkapan apa? Saking otak itu dipenuhi buntu untuk mengurai kebanyakan itu. Untuk ngurainya udah capek. Kalau kebaikan kawan, alah, kau baiknya ini bisa kita urai karena sikit kawan kita baik sama kita. Karena sikit itu mudah kita menguraikannya. Tapi perkara yang begitu banyak, otak itu langsung mandek, tek, buntu untuk menghitungnya. Hampir mirip dengan ketika kita diperintah coba untuk menguraikan nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Coba suruh nguraikan itu. Allah Ta'ala memang sudah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian berusaha untuk menghitung-hitung nikmat Allah Ta'ala, niscaya gak akan pernah bisa. Karena apa? Begitu coba uraikan nikmat yang sudah Allah Ta'ala berikan kepada anda, brek, itu langsung penuh otak tuh. Untuk mengeluarkannya satu-satu tuh malah bingung. Ini butuh bantuan orang kadang. Apalagi ya woi? Oh iya ini, apalagi woi? Oh iya ini, baru ingat. Itu saking otak buntu. Karena apa? Banyak sekali. Begitu juga orang tua. Begitu juga kepada orang tua. Kenapa kita tuh kadang kalau disuruh menguraikan, apalah baiknya orang tuamu sama kamu itu? Apa kebaikan orang tua yang sudah dilakukan kepada dirimu?
Itu kadang nggak bisa jawab anak itu. Cuma air mata yang bisa keluar. Cuma air mata. Makanya rata-rata orang ketika orang tuanya yang meninggal, tak pandai mau ngomong apa, itu lisannya itu mau ngomong apa itu bingung. Rata-rata orang tak pandai mau ngomong apa. Antara kesedihan, antara kehilangan, antara mengenang kebaikan-kebaikannya, antara banyak yang belum bisa dia lakukan. Tidak ada kata-kata yang bisa mewakili itu kecuali hanya linangan air matanya saja. Udah diem aja kan, berebes saja itu. Tidak tahu mau ngomong apa lagi nih. Lidah ini udah keluh karena semua udah memenuhi, otaknya itu sudah terpenuhi, perasaan itu sudah terpenuhi dengan memori itu semua. Bingung mau ngomongnya, udah bingung lagi. Apalagi coba? Gak ada kata-kata yang mau membantah itu. Yaitu saking penuhnya yang keluar cuma air mata. Udah bingung. Banyak orang kalau udah kadung bingung, bahagia juga kayak gitu kan. Kalau bahagia itu saking terluap sekali, itu tak bisa lagi terucapkan kata-kata, maka yang keluar hanya air mata. Itu saking udah penuh itu. Di dada ada sesak, di kepala udah penuh. Yang keluar air mata. Begitulah. Nah, begitulah ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Bahkan ya dikatakan di sini di kitab ini makanya, kalau orang tua berbuat baik kepada anak-anaknya, tujuannya apa? Agar anak ini bisa hidup, bisa panjang umurnya. Tapi karena jeleknya anak-anak terkadang baik sama orang tuanya, tujuannya apa? Orang tuanya cepat mati, berharap ini segera berakhir. Itu buruknya kadang kita sebagai seorang anak. Nauzubillah min dzalik. Orang tua kita dulu susah memberi makannya, mengasuhnya, dan lain sebagainya, agar anak ini hidup, bisa hidup gitu kan. Padahal dia tahu hidup pun gak akan kemudian juga berhenti ini. Nyusahinnya nambah. Makin dia bertambah besar, nyusahinnya bervariasi lagi. Berbeda dengan seorang anak ketika menjaga orang tuanya, berharap penderitaan ini segera berakhir, orang tuanya cepat meninggal. Nah, inilah beda sayang anak dengan orang tua. Nah, begitu ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka ikhwati fillah, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma pernah menyaksikan seorang yang menggendong-gendong ibunya kemana-mana. Bahkan waktu itu salah satu riwayatnya mengatakan untuk melakukan tawaf di Baitullah, melaksanakan ibadah haji atau umrah. Lalu dia bertanya kepada Ibnu Umar, "Ya Ibnu Umar, apakah perbuatanku seperti ini sudah bisa dikatakan membalas kebaikan orang tuaku, membalas kebaikan ibuku?" Apa jawab Ibnu Umar radhiyallahu anhuma? Enggak. Belum sama sekali. Separuhnya pun belum. Karena begitu besar hak kedua orang tua kepada anak-anaknya. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, Allah Ta'ala lanjutkan firman Allah Ta'ala tadi di surat Al-Isra, wa qul lahuma qawlan karima, dan katakanlah kepada keduanya dengan kata-kata yang menunjukkan pemuliaan. Ini salah satu cara berbakti kepada orang tua. Berbicaralah kepada keduanya dengan kata-kata, nada, cara yang menunjukkan Anda memuliakan dirinya. Itu semua kita tahu. Ada kata-kata, ada nada bicara, ada cara berbicara yang itu beda antara meremehkan dengan memuliakan, antara menghina dengan memuliakan, antara mencerca dengan memuliakan,
Anda boleh beda pendapat dengan orang tua, boleh. Apa kata orang tua, apa menurut Anda, boleh. Tapi sampaikanlah itu dengan bahwasanya Anda sedang memuliakan dirinya. Anda sedang memuliakan dirinya. Itu semua kita tahu. Rasanya tuh beda. Anda juga pasti akan bisa rasakan apakah kata-kata ini ketika diucapkan dengan kalimat ini, dengan cara seperti ini, dengan nada begini, dia akan sakit hati atau tidak? Kita tahu. Pasti tahu, nggak mungkin nggak tahu. Ya, kalau udah gila baru nggak tahu ya. Jadi selama dia waras pasti tahu. Ya, karena dia sendiri punya perasaan. Karena setiap manusia punya perasaan yang diberikan sama oleh Allah Subhanahu wa taala. Wakhfid lahuma janahadz dzulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan merasa rendahlah kalian di hadapan keduanya, janahadz dzulli. Ya, Allah taala di sini memberikan pengisyaratan seperti sayap. Ya, sayap. Burung itu kalau berhadapan dengan sesuatu yang dia hormati, dia akan turunkan sayapnya. Tapi kalau dia marah, kalau dia merasa terancam, maka dia akan naikkan sayapnya, melawan itu. Ya, makanya Allah Taala di sini kasih permisalan dengan sayap tadi ini. Begitu juga kita. Karena seolah-olah ketika kita memiliki kekuasaan, ketika kita memiliki kekuatan, cara orang menunjukkan kekuasaan dan kekuatannya gimana? Pundak kan? Orang kalau sombong ada yang begini pundaknya? Gak ada ya. Dapat antum? Antum sombong kali. Gak ada orang begini itu tuh dikatakan sombong. Orang sombong itu apa? Naik ini kayak naikkan sayap kan? Rap. Wah, ini baru kan? Sombong kali wah gitu kan? Ya, taruhlah nggak sombong, lagi bahagia, lagi bangga sama diri sendiri. Ini akan mundur, menunjukkan dia hebat. Tapi sama orang tua ini jangan mundur, maju dia, gitu. Beda itu, sama orang tua tuh ngomong, ini sayap nih, kan kayak sayap lah ini ya. Kalau nyantel ini, ibarat tangan ini sayap. Ini harus runduk dia, turun nih bahu nih turun. Walaupun ente sudah barbelan keluar itu kan, tapi kalau di hadapan orang tua ini harus turun. Gitu. Tanda hormat. Jadi nggak gini. Ya, sama orang tua tuh duduknya nggak gini ya. Apa pak? Aduh, astagfirullah. Sama mama gitu kan. Mama perlu apa? Nauzubillah. Beda ya? Beda kan? Gini ngomongnya sama mama. Mama perlu apa pak? Dengan gini. Mama perlu apa mak? Beda itu. Rasanya pun beda. Nadanya pun langsung berubah. Mak perlu apa mak? Mak perlu apa mak? Lain ya. Gak enak sama orang tua gini. Kalau sama kawan oke lah kan gitu. Apa gitu. Aman. Orang tua nih sayap turunkan. Perlu apa mak? Apa yang sakit mak itu kan. Perlu apa pak? Itu lain. Makanya wakhfid lahuma janahadz dzulli. Rendahkanlah diri kalian kepada di hadapan kedua orang tuanya itu dengan menurunkan sayap. Jangan merasa sok hebat. Ya, gitu dia di hadapan orang tua. Ya. Jangan lemes pula ya, bukan berarti lemes. Apa mak? Enggak, ya kan? Bukan lemes ya, itu maksudnya bukan lemes, tapi penuh penghormatan, penuh dengan penghormatan. Anda mungkin seorang jenderal, Anda mungkin seorang pimpinan, Anda mungkin seorang penguasa. Silahkan di hadapan rakyat, di hadapan bawahan Anda terlihat gagah ya. Terlihat gagah itu beda ya. Gagah, nggak apa-apa, terlihat gagah. Memang harus begitu, pimpinan terlihat gagah. Tapi di depan orang tua nggak ada gagah-gagahan, nggak ada. Depan orang tua Anda anak, nggak perlu terlihat gagah. Tadi itu udah perkasa, gagah, berotot itu di luar. Jumpa kawan-kawan, jumpa relasi, iya, ya kan? Karena harus nampak kuat, nampak berwibawa. Depan orang tua, nggak laku itu.
nggak laku. Balik lagi, anak nih, itu anak. Ya, begitu ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Lalu lebih dari itu juga berdoa, banyak memanjatkan kepada Allah Ta'ala agar kiranya Allah Ta'ala menyayangi keduanya sebagaimana menyayangi diri kita semasa kecil. Orang tua anak buang anak Ustaz waktu kecil. Anak dibuang loh Ustaz di sampah. Ini karena dipungut orangnya makanya hidup. Apa perlu anak doain lagi orang tua anak kayak gini Ustaz? Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Anak waktu dari kecil udah dibuang ke sampah Ustaz, gimana dapat kasih sayang orang tua? Ya, ketahuilah. Sekalipun dia berlaku seperti itu, yakin hatinya memberontak. Itu mungkin punya alasan yang lain, karena syaitan sudah menyelimuti hatinya. Tapi hati seorang ibu yang sebenarnya tidak begitu. Hati seorang ayah yang sebenarnya tidak begitu. Itu karena syaitan yang menyelimuti hatinya waktu itu, menguasai dirinya waktu itu. Makanya dia berbuat seperti itu. Tapi yang sebenarnya tidak. Sebenarnya tidak. Cobalah tanya benar-benar yang buang anak itu, yang tak mengakui anak itu, benar-benar kondisi dia tuh lagi bersih, lagi bagus. Tanya benar-benar, tega nggak melakukan itu? Yakin nggak? Yakin nggak ada satupun orang tua yang tega melakukan hal seperti itu kalau bukan karena faktor X dari syaitan? Itu sebabnya. Ya, jadi tetaplah doakan. Ya, meskipun Anda diperlakukan seperti itu kadang, minimal Anda lahir ke dunia ini merasakan nikmat Allah Ta'ala ini. Salah satu penyebabnya adalah ibu dan ayah Anda. Itu salah satu faktor penyebabnya. Ya, terima kasihlah dengan penyebab itu, sehingga diberi kesempatan untuk menjadi salah satu penduduk surga. Kita kan belajar ya di ilmu biologi kan, belajar ilmu biologi, ya kan, dari mana kemudian orang tua mengandung? Kan dari sperma ayah. Nggak semua kan. Kalau Allah Ta'ala mau, kita bisa dijadikan bagian dari sperma yang tercampak ke paret, dibuang, entah dimakan jadi sama bakteri itu. Bisa kan? Bisa. Berapa jumlah satu tetes sperma itu, satu tetes air mani, berapa jumlah spermanya? Ada yang bilang jutaan, ada yang bilang miliaran itu sperma di dalam situ dari satu tetes air mani. Tapi yang dipilih satu. Lalu yang satu ini nggak pandai bersyukur pula itu. Padahal dia bisa aja jadi sampah itu, masuk ke paceran, masuk ke got, ya kan, jadi kotoran lagi. Bisa. Buktinya apa ya? Kita tuh satu di antara pemenang itu kan. Yang lainnya, yang sebarengan kita tuh, serombongan kita itu dari orang tua kita tuh kemana? Mana dia sekarang? Udah jadi kotoran semua. Tapi Allah muliakan, ya kan? Itu kan dari ayah kita juga. Lalu ke rahim ibu, baru lahir ke muka bumi ini. Itu saja untuk mengucapkan terima kasihnya dari situ saja udah luar biasa. Karena sebab hidup inilah kesempatan untuk bisa masuk ke dalam surga. Yang masuk paret tadi itu, yang jadi sampah itu, ada kesempatan jadi penduduk surga? Nggak ada, ya udah jadi sampah. Udah jadi sampah lagi, didaur ulang lagi ke bumi kan gitu. Tah dia bisa jadi sperma lagi atau tidak? Nggak tahu. Tapi kita dikasih kesempatan untuk akhirnya bisa masuk ke surga. Oh kan begitu dia, nggak dijadikan salah satu yang masuk tempat sampah itu. Nah itu saja untuk mensyukuri kedua orang tua kita, dengan itu saja udah luar biasa. Rasa terima kasih kita yang begitu mendalam. Walaupun setelah itu, ya Allah Ustaz, Anda dari kecil disiksa, dipukulin, bla 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 bla, banyak sekali cerita kan gitu. Makanya jadi orang tua jangan kayak begituan gitu, nanti anaknya nggak beres. Tapi hal-hal seperti itu pun yang Anda sebutkan tadi sudah cukup untuk kita berterima kasih kepada keduanya, sehingga kita bisa jadi seperti ini sekarang. Nah begitu ya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tetap harus doakan, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira.
Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan ampunilah dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka sayangi aku waktu kecil. Nah, taib itu dulu ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah ini akan kita sambung pembahasan ini terkait dosa besar durhaka kepada orang tua. Insyaallah mudah-mudahan Allah Ta'ala kasih kesempatan kita untuk melanjutkannya. Kepada Allah Ta'ala kita memohon dan memohon ampun atas dosa-dosa yang kita lakukan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Ada pertanyaan? Cukup lah ya. Sekitar